Halo Quattro Nations, hari ini gue seneng banget karena gue dapet kesempatan buat bawa mobil kesayangan gue, si Mary, pulang ke rumahnya di Mercedes-Benz Suri Motor. Nah, ini adalah showroom Mercy yang gede banget, ada di Bilangan, Jakarta Selatan, tempatnya di TB Simatupang. Ya, lo pasti nggak akan kelewatan showroom ini. Puter balik, arah PIM, puter balik, kita sebalik ke arah Jakarta Timur lagi. Kalian akan ketemu dengan showroom Mercy yang besar banget dan ini super lengkap. Kita akan cek seperti apa showroomnya ke dalam. Tapi sebelumnya gue mau ngasih lihat dulu mobil gue. Dia sudah pulang ke rumahnya. Mercedes-Benz Suri Motor Indonesia TB Simatupang. Kenapa kami bilang Suri Motor ini lengkap banget? Karena Suri Motor ini dia one stop service buat Mercedes-Benz kalian. Apa sih maksudnya one stop service? Nanti kita akan ketemu sama orang Suri Motor langsung untuk menjelaskan bagaimana Suri Motor memberikan service one stop untuk semua kebutuhan Mercedes-Benz Anda. Sebelumnya ini kita kasih lihat dulu. Di sini tuh dia, of course dia jual passenger cars ya, dia jual mobil baru passenger cars. Tapi nggak cuma passenger aja, dia juga jual commercial vehicle saya. Dari mulai bis sampai yang paling banyak dibeli mungkin Sprinter ya, untuk seluruh kebutuhan. Untuk kebutuhan usaha Anda, untuk ambulance atau untuk VIP ya, itu juga di sini dia terima. Dan nggak cuma jual aja, of course dia juga menerima trade-in dan mobil bekas ya. Jadi dia punya used car-nya yang mungkin akan dipajang sini. Tapi infonya sekarang lagi sold out ya, banyak banget. Cepet banget dia sold out untuk mobil secondnya. Tapi juga kalau kalian sudah bosan sama Mercedes-Benz kalian, Suri Motor bisa jualin mobil kalian, trade in, dan kalian langsung bisa ganti dengan Mercedes-Benz baru yang kalian bisa pilih juga dari Suri Motor. Jadi kalian kalau bosan sama Mercy kalian, bawa ke sini, tuker tambah, beli Mercy baru lagi dari Suri Motor. Kemudian selain bisa juga untuk trade in dan beli mobil baru, di sini juga of course dia bisa service Mercy kalian. Dan nggak cuma servis biasa aja, karena di sini juga kalian bisa servis sampai ke body repair. Dia certified body repair sampai level 2 ya, artinya dia bisa untuk eksterior dan interior semua dia bisa untuk perbaiki. Dan dia juga ada promonya. Jadi banyak yang berpikiran kalau servis di resmi Mercedes itu akan mahal ya, tapi nggak juga, karena ada berbagai macam promo yang bisa kalian nikmati ya kalau kalian servis di Suri Motor, sehingga servis Mercedes-Benz kalian tetap terjangkau dan tetap ditangani oleh teknisi-teknisi yang authorized dan menggunakan parts-parts yang sudah pasti genuine asli Mercedes-Benz. Kalau anak-anak Mercy bilangnya dia Mercy bintang ya. Ya, kita langsung aja main, kita lihat-lihat showroomnya. Saya sebagai pecinta Mercy ya, kami ini sangat senang bisa main di sini. Meskipun baru pakai Mercy selama setengah dekade, tapi oke, langsung aja lah kita main ke dalam, kita lihat Suri Motor seperti apa. Let's go! Sekarang kita udah ada di dalam dari showroom Suri Motor yang ada di TB Simatupang ini. Dan di sini kalian bisa lihat semua lini Mercedes-Benz dari mulai yang entry levelnya ada di A200 dan CLA 200. Kemudian di midnya juga kalian bisa lihat ada GLC dan GLA ya. Kemudian top end vehicle-nya pun di sini ada S450 dan ada G63 Grand Edition yang di belakang. Masih yang W463 of course ya, karena yang W465-nya belum diumumin. Bahkan belum dikasih tahu dia mau pakai kode series apa. Mari kita lihat satu-satu ya. Enak kita lihat dari A200 dulu. Vehicle yang pertama yaitu A200. Ini adalah entry level dari Mercedes-Benz ya. Ini versi sedan dari A-Class, karena kalau biasanya kalian pernah ketemu A250 dia bentuknya hatchback. Ini adalah versi sedannya ya. Ini sangat affordable tapi dia masih mempack driving experience khas Mercedes-Benz yang tentu saja sangat dinamis dan kelihatannya look saya di sini sporty ya, karena ini adalah yang progressive line. Kemudian kalau kalian mau yang lebih keren lagi sedikit, sebelahnya ada CLA 200 ya. Dia versi coupe-nya dari sebuah A200, tapi dia bukan coupe banget ya. Dia tetap 4 pintu tapi dia floating roof dan tetap aja dapet dia frameless. Jadi lebih look-nya lebih keren lagi, lebih stylish lagi. Dan ini terlihat velgnya juga berbeda, dia lebih sporty. Jadi tinggal pilih mau yang A200 atau CLA 200 sebagai entry level kalian, sebagai Mercedes-Benz pertama kalian. Now let's check the mid vehicle-nya ya. Let's go. Kalau
A-Class atau CLA menurut kalian masih terlalu kecil, ada mid-nya kita mulai dari C-Class ya, itu ada W206 ya, ini udah keluaran terbaru, bukan W205 lagi. Dia sudah lebih dinamis, desainnya lebih membulat, dan saya suka banget ya, karena saya pemakai C-Class ya, saya pakai 204 dan ini 206 ini menurut saya jauh lebih baik dibandingkan 205-nya ya. Dan ada juga kalau kalian ini sukanya vehicle-vehicle yang agak tinggi, di belakangnya juga ada versi SUV-nya yaitu GLC. Let's go. Ya, ini dia versi SUV dari sebuah C-Class ya. Kalau tadi sedan mungkin kurang cocok untuk kalian, maka inilah versi SUV dari sebuah C-Class dengan GLC. Ini adalah GLC 300 AMG Line dan dia sudah 4MATIC ya. Dia karena AMG Line dia sudah mendapatkan velg AMG serta dapat seat plate yang keren ya. Dia bentuknya sangat sporty di sampingnya. Ini perfect buat kondisi jalanan Jakarta atau Indonesia yang mungkin kurang baik, sehingga lebih safe ya, dan lebih peace of mind ketika dibawanya, karena nggak perlu takut mentok atau takut underguardnya rusak atau bagaimana, karena dia tingginya cukup dan aman di bawah jalanan yang kurang rata, let's say. Dan kalau misalnya GLC terlalu besar atau kalian mau cari yang lebih compact lagi tapi tetap SUV, tentu saja ada dari sini. Ini adalah GLA ya, jadi dia versi lebih kecil dari GLC. GLC ini sama seperti sedannya A, C, B ya. Ini adalah versi kecil GLA 200 ya. Dia nggak kalah sporty dan dia tetap tinggi juga. Jadi perfect juga buat perkotaan kalau menurut kalian GLC terlalu besar. Dan kalau kalian cari yang listrik, di sampingnya ada versi listrik yang dinamakan dengan EQA. Oke, kita tadi udah lihat entry level dan mid level dari line up Mercedes-Benz Indonesia yang ada di Suri Motor ini. Sekarang kita akan melihat top level vehicle dari Mercedes-Benz Indonesia yang ada di Suri Motor ini. Kita mulai dari belakang gue, S450 ya. S450 ini yang long wheelbase, sangat eksekutif ya. Cocok, vibes-nya seperti Anda adalah presiden, dan ini nggak perlu dibahas lagi ya. Ini mobil yang sangat high tech ya. Ini sudah LED full ini semua di sininya. Ini benar-benar memberikan kesan yang kalau Anda ini adalah eksekutif yang sudah sangat mapan atau Anda orang yang sangat penting. VIP aura dari mobil ini sangatlah mencolok. Gak cuma S-Class W223 ini aja yang merupakan top end vehicle yang dari Mercedes-Benz yang ada di Suri Motor. Ada satu lagi yang lebih wah lagi dari mobil ini. Ini adalah mobil yang sangat legendaris, sudah puluhan tahun dia ada di dunia, sudah sangat legend dan tidak banyak perubahan dari zaman dulu pertama kali dia muncul. Pasti kalian semua sudah menebak mobil apa ini. Dia adalah sebuah SUV, banyak dipakai militer di dunia, kode khasnya W463. Dia adalah sebuah G-Class, tapi bukan G-Class biasa karena dia sangat spesial. Mau tahu spesial apa? Kita langsung aja enaknya ngobrol sama orang dari Suri Motornya, lalu dengan Kak Dimas nih. Kita langsung samperin. Halo Kak Dimas. Halo. Apa kabar? Aku dari Quaternesia. Iya, thank you banget. Ya, senang banget kita dikasih kesempatan buat mampir sini dan lihat-lihat dari Suri Motor ini karena full lengkap di sini ya. Ya, tadi aku udah lihat-lihat nih Kak Dimas sama line up yang ada di sini, dari mulai passenger car sampai ada juga komersial di luar, ada Sprinter gitu ya. Ada. Di sini lengkap gitu ya. Lengkap. Dan sekarang aku lagi pengen banget lihat sebuah mobil yang sangat-sangat spesial. Dari jauh kelihatan nih warnanya emas-emas gitu. Oh iya. Ya, G-Class tuh, tapi kayaknya perlu ada Kak Dimas juga biar lebih enak bahasnya tuh ya. Oke, sebelumnya aku mau info aja. Jadi di Suri Motor Mercedes-Benz kita memprovide untuk unit passenger car mulai dari entry level, middle, top end vehicle, electric vehicle, AMG. AMG ada A35, ada GLA35, kita ada G63 Grand Edition yang nanti kita akan lihat. Tapi sebelum itu kita juga ada Sprinter ya, unit yang eksklusif van yang sangat besar yang bisa dikombinasikan atau bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kita juga ada komersial untuk truk serta sasis ya. Sasis bis. Nah, kita sekarang mau lihat apa? Kita sekarang mau lihat G63 dulu. AMG G63 ya. Enak banget kayaknya kan dari jauh tuh emas-emas gitu kan. Beda sama G63 biasa. Kita langsung ke sana aja kali ya. Oke, silakan. Oke, ya Dimas, kita udah sampai di mobilnya nih ya. Dari deket kelihatan banget ya, ini warnanya beda ya dari G-Class biasa ya. Dia warna manufaktur ya warnanya. Ya, manufaktur. Black Magno ya. Black Magno namanya ya. Ya. Dan clear juga clear emas, ini apa nama clear-nya emas? Ya, jadi ada perubahan aksen emas. Jadi
kita kenalkan dulu, ini adalah AMG G63 Grand Edition yang ini sangat very langka. Unit ini adalah unit terakhir untuk generasi W463 ya, W463 ini generasi terakhir. Kalau kita melompat ke belakang tahun 1979 di awal G-Class lahir sampai hari ini itu nggak banyak banget perubahan. Yes, ya, perubahannya betul. pasti minor. Cuman mengikuti perkembangan zaman kita ada upgrade atau ada adjust di beberapa fitur. Tapi tidak lekang atau tidak melupakan daripada basis Khasnya aslinya. G-Class. Pokoknya ketika buka pintu tuh masih kayak G-Class. Kalau kalian pernah buka pintu G-Class tuh beda suaranya. Ya, G-Class dari dulu sampai hari ini tetap sama. Jadi bukan berarti kita tidak bisa memprovide pintu yang canggih seperti EQE, EQS enggak. Tapi G-Class tetaplah kita pertahankan. Betul. Khas daripada mobil Geländewagen. Betul, atau tetap mobil- Geländewagen. Iya, tetap. Geländewagen. Karena kalau nggak krek itu bukan G-Class ya. Kalau Encela di dalam bukan G-Class dong. Dan harus dibanting. Harus ya. dibanting. Bruk, gitu ya. Ya. Wah. Oke, ini adalah AMG G63 Grand Edition yang kalau kita hitung-hitung hanya 5 unit Di Indonesia. di Indonesia. Ya, seluruh Worldwide 1000 ya. seluruh dunia 1000 unit, untuk ada setir kiri, ada setir kanan. Ini hanya 5 unit di Indonesia. Jadi ya ini kesempatan langka ya, karena setelah ini kedepannya akan diganti dengan mungkin perbedaan nggak terlalu jauh ya, tapi ini adalah G63 W463 paling terakhir. Terakhir lah di Indonesia. Special ya. edition. Special edition cuma ada 1000 di dunia, 5 di Indonesia dan 5 di ini Indonesia. salam perpisahan lah ya. Salam perpisahan dari W463 sebelum digantikan dengan versi barunya yang belum tahu ya W berapa belum disebut soal versi W465 ya. 465 sih Iya. gosipnya ya. Dan G63 Grand Edition ini adalah ada banyak sekali perbedaan. Mungkin dari segi performance mesin tetap sama dengan pendahulunya ya, tetap menggunakan 4000 cc V8 dengan tenaga Biturbo. ya, Yes. V8 pasti menggunakan biturbo. Oke, dari eksterior ya, kita lihat aksen emas ya pada bagian logo kendaraan. Logo Terus, Mercy-nya ya, emas. logo Mercy-nya, Mercedes-Benz-nya 3-point star-nya warna aksen emas. Terus logo aval terbah ya pada kap mesin itu menggunakan emas. Emas. Yes. Insert headlamp-nya ya black ya. Ya seperti Di naik dalamnya. package ya, seperti naik package ya. Karena memang di Grand Edition ini menggunakan half atau hampir seluruhnya naik package ya, dari spionnya, headlamp-nya, dan ada beberapa aksen diganti dengan emas. Dan ini nggak bisa di custom ya. Kalau kita mau pakai manufaktur sendiri, G-Class biasa tidak bisa. Oh warna nggak bisa, seperti ini. nggak bisa. Ini hanya untuk Grand Edition aja, Yes. bukan untuk yang lain. Mungkin kalau kesempatan ada custom mau warna tertentu, mungkin masih bisa. Tapi untuk W463 ini ada paling final, ini paling terakhir. Jadi eksklusif banget ya. Ya. Dan ini nggak cuma di depan doang guys, kita lihat ke samping juga semuanya ada perubahan lagi. Let's go Nah, ke kita samping. Nah tadi Mas, ini di sampingnya langsung kelihatan banget nih, velgnya tuh beda ya. Meskipun dia sama-sama 21 inci, tapi dia warnanya emas ya. Dan sampai center cap pun warnanya emas gitu ya. Ya. Ini 22 inch. Oh 22, sorry 22 ya. inch, Dia ya. lebih gede 22 berarti ya, inch. 22 inch ya. Ya, 20. Kalau ring standarnya memang 21. 21. Ya, tapi untuk edisi khusus kita provide ya, kita fasilitasi dengan ring 22. Lebih 22. besar, lebih kekar dan lebih gagah. Dan lebih kelihatan jadi lebih gede banget ya. Ya, Dan lebih apalagi dia kalipernya warna merah dengan logo AMG, jadi sangat-sangat keker gitu ya. Ya, kelihatannya dari ini samping. menandakan AMG performance. Jadi kalau Yes. ada penanda, kalau warna brake pad-nya warna silver adalah AMG untuk AMG lain gitu ya? No, AMG tapi untuk entry. Ya oke. Untuk entry. Kalau warna merah ini udah performance. Yes. Ya, sudah disupport one man one engine ya. Of course, Terus yes. paling tinggi ada warna gold ya, dengan disc brake-nya karbon seramik. Tapi untuk lebih ke performance. Ya, itu untuk itu track biasa. ya, track fokus ya. Ya, itu biasa untuk Black Series ya. Yes. Black Series atau Black Series. seri paling tinggi. Tapi ini untuk daily nyaman, untuk performance di track ini juga nyaman. Juga oke, tapi dia nggak perlu se-maintain seperti kaliper gold yang harus dipanasin dulu Pasti. gitu ya. Kalau gold tuh kalau nggak panas kayaknya kurang Iya, kurang nggak enak. gigit dia. Nggak gigit gitu ya. yang Dan pertama. pasti bunyi nyik, nyik. Pasti nggak nyaman kalau di Yes, daily. benar. Nah, kalau untuk kaliper warna merah, ini kalau buat daily nyaman. Betul. Iya. Masih Buat track, usable ya. sama ya, buat daily dan buat track ini sama-sama proper. Jadi dia daily ready, track ready juga ya. Ya inilah kenapa alasan customer sering menggunakan G-Class tuh hari-hari, karena nyaman juga dipakai di
hari-hari. Yes. Nggak se-ekstrim atau se-track focus dari yang gold ya. Ya benar. Oke, lanjut lagi dari samping untuk V8 Biturbo dan AMG ini berwarna gold. Gold juga ya. Ini sebagai penanda, bukan hanya warna pembeda, tapi ini adalah penanda bahwasanya ini adalah Grand Edition. Dan Jadi sangat mencolok ya, karena belakangnya hitam ya. Ya, jadi kalau ada petrol head ya, melihat G-Class ini lewat, oh ini Grand Edition, ini Yes. sebagai penanda. Yes. Mungkin dulu ada namanya Edition 1. Edition yang 1, ada waktu baru aksen, pertama ya, kali keluar. aksen merah pada list bagian velgnya, terus ada spionnya ada warna merah. Nah itu penanda. Ini Edition 1. Ini adalah Grand Edition yang hanya 5 unit di Indonesia. Lanjut. Lanjutlah belakangnya Ya. nih, sampingnya nih ada stiker-stiker khas AMG nih ya, stripnya AMG ini itu adalah- warna emas ya. Benar, ini adalah khas strip AMG. Iya. AMG. AMG stripes kita bilang. Betul, AMG stripe ini berwarna gold, Gold ya, atau juga. emas ya. Pokoknya semuanya serba black and gold ya. Coba emas. Sangat-sangat mencolok tapi nggak norak gitu ya. Pasti. Yes. Ya, ini sebagai Berkelas. Ya. Oke, kita melihat mesin. Langsung kita buka mesinnya deh. Apa sih? Nih ya, pasti buka keras guys. Oh iya. Gua masih dikunci ya. Sorry. Kita buka dulu. Sambil kita kasih lihat. Cut dulu bentar tapi langsung kita mulai. Kita kasih lihat buah pintunya. Oke, running. Nah, ini guys, kalau kalian buka sebuah G-Class tuh pasti dia tidak bisa tarik gini ya, karena harus kayak mobil lama dipencet. Dan suaranya tuh beda. Yang salah dia di luar dan kalau ditutup suaranya tuh beda. Itu kalian harus rasain sendiri lah. Oke, Kak Dimas, kita langsung buka kap mesinnya. Wah, Ya, ini adalah dapur Ini pacu. dia. Dapur pacu 4000 cc V8 biturbo dengan teknologi one man one engine. engine. Jadi mesin ini diselesaikan oleh satu orang mekanik dari awal sampai selesai. Ini diselesaikan oleh satu orang mekanik. Mekanik. Dan dia tanda tangan ya. Ya, sudah ada tanda tangannya dan sudah bersertifikasi AMG. betul. Ini tanda tangannya bisa Ya. kalian lihat guys di sini ada dan kalian bisa baca semua mobil yang ada tanda tangannya sini. Tapi nggak semua AMG ada tanda tangannya ya, Kak Dimas Nggak ya. semua. Ada beberapa AMG yang tidak bertanda tangan ini. Tapi yang jelas kalau udah 63 pasti dia one man one engine ya. Ya, sebenarnya kalau one man one engine itu saat ini ada yang paling baru ya, SL43. SL43 udah one man one engine juga ya. GLC 43 Coupe. Oh itu udah one man one engine. Ya, terus naik A45, Cela 45 one man one engine. Naik lagi G63, C63 SI Performance one man One one engine. engine. Pokoknya kalian bisa ada tanda tangan yang rakit mesin kalian, bisa kalian google, siapa tahu ketemu langsung bilang terima kasih sudah merakitkan saya mesin yang sangat powerful ini yang saya nikmati di AMG saya. Langsung aja pakai bahasa Inggris ya, meskipun ini orang Jerman pasti ngerti lah ya. Pasti. Jadi kalian bisa get in touch lah personal sama yang membangun mobil kalian. Karena inilah inti dari sebuah AMG ya, sangat legend. Apalagi kalau udah levelnya 63 tuh, kalau kalian punya 65 bahkan itu lebih lagi ya. Ya. Ini Ini Luar 63 udah biasa. full performance ya. 576 HP ya. Iya, 577 577 horsepower ya, dengan horsepower, torsi 850 Nm. Wow, besar. Besar, 4,4 detik ya, Iya. 0 ke 100 ya. 4,4 detik dengan mobil sebesar Sebesar ini, ya. dengan berat bertonton ini 4,4 detik tuh bayangin aja ya. Itu luar biasa. Apalagi knalpot tadi kalau kalian perhatikan di samping itu Iya. sangat-sangat sangar gitu ya. Oke. Nah, kalau nggak salah belakangnya juga ada bedanya kan ya, yang Grand Edition ini. Ada, Belakangnya dia emas gitu kan. Kalau Kita nggak mau ke salah belakang covernya. langsung? Kita ke belakang kali ya, langsung. Sorry, Iya. tangan ya. Oke. Sekarang kita udah sampai di belakangnya nih, dan di belakang ini sama ya kan Dimas ya, dia ada emas-emasnya lagi ya. Iya, karena untuk bagian depan, samping kiri, kanan kiri kita provide dengan aksen warna gold ya, warna emas di bagian emblem. Nah, di sini untuk cover spare tire-nya, untuk samping ini warna gold. Termasuk ya. logo Mercedes-Benz-nya ya. Termasuk logo 3 point star 3 point star juga warnanya gold ya. Gold, ya. Ini semua senada, jadi dari belakang pun akan kelihatan kalau ini adalah sebuah Grand Edition ya. Iya, Bukan dari belakang. G63 biasa. Benar, ini adalah Grand Edition, jadi bukan G63 pada Pada umumnya. umumnya, yes. Jadi kalau kita lihat Grand Edition ini, ingat hanya 5 unit. 5 unit. Ya, di Indonesia. Jadi buat car spotter di luar sana, kalau nanti ketemu ya mobil seperti ini, ingat ini sangat rare dan cuma ada 5 di Indonesia. Silahkan diabadikan dan ya di enjoy lah. Ini mobil sangat eye catching lah. Kalian pasti kalau petrolhead sudah tahu betapa legendnya sebuah Geländewagen ya, Geländewagen ya, berdarah militer. Tapi sekarang ini versi Grand Edition-nya lebih posh lagi, lebih atraktif lagi, dan ya
Iya, selain ada maskal, mungkin ada beberapa engsel di luar, Yes. tapi G63 ini kita provide untuk mobil sport car ya dengan tenaga yang super ya untuk dikendari di hari-hari nyaman. Bisa Nyaman grocery hari-hari. shopping ya kayak ini ya. Bisa. Belanja Ya, bulanan. Bisa karena bagasi pun juga cukup besar ya di sini. Kita ya. buka sekalian deh ya. Biasa kalau G-Class ini identik dengan mobil militer ya, Oh. ya untuk pengawalan. Tapi kalau G63 ini biasanya dipakai oleh high level daripada customer Mercedes-Benz. Ya. Nah, di sini ada strip untuk penumpang naik ya, Iya, biar bisa nggak naik terlalu ke atas licin gitu ya, ya. nggak terlalu licin, dan ini juga melindungi bagian bodi. Ya, meskipun agak sayang juga ya guys, kalian lompat aja lah kalau masuk. Ya, ada juga nanti ada jaring ya, ada jaring separator ya. Apabila biasanya banyak sekali customer kami bawa Bawa hewan anjing kesayangan ya, hewan ya, bawa kesayangan, ya. anabul kalian. Anabul, atau kalau mungkin di Timur Tengah itu bukan anabul lagi, Macan tapi ya, singa. citah, macan ya, Singa, kucing ya. besar ya. Jadi dipakai itu biar dia nggak lari ke depan ganggu kalian nyetir gitu ya. Iya, biar nggak ganggu driver. Itu cukup bahaya ya kalau driver tahu dicakar gitu. Takar sama citah. Emang dia di Middle East sangat-sangat ikonik mobil ini, dan biasanya bawa citah gitu ya kayak Iya. Dimas ya. Sebenarnya bukan hanya Middle East, seluruh dunia. Seluruh dunia ya, bahkan sini juga ada yang punya ya. Banyak. Ya. tapi tetap aja terbatas. Terbatas ya. Kita masuk dalam. Langsung ke dalam, Dalam kita ya. udah nggak sabar nih. Oh ya, di sini aksen. Oh Ya, iya. ada pembeda di sini. Ini karbon juga ya, dan karbonnya kalau di close up ya, ini dia gold gitu ya. Ya, ini di gold. Jadi Tuh. biasanya kalau karbon itu putih dan hitam. Yes. Ini ada gold. Ya, ini salah satu pembeda. Ini adalah Grand Edition. Benar-benar permainan warna goldnya itu tidak norak ya, sangat-sangat berkelas, tapi bagus gitu ya. Jadi dia nggak asal-asalan gitu naruhnya di tempat-tempat yang memang kesannya jadi sangat manis seperti ini. Gold dan karbon ini kombinasinya oke lah. Iya, bisa dibilang ini adalah perfect color blend. Yes, perfect color blend bener buat sebuah G-Class ya. Ya. Oke, kita masuk. Langsung masuk aja, Iya. yuk. Sekarang kita udah buka nih ya pintunya, dan kelihatannya nih interior mungkin mirip-mirip, tapi kelihatan juga nih ada beda-bedanya nih ya. Ini emas Pasti, ya. Jahitannya emas semua, ini juga kembali karbon-karbon yang ada emas-emasnya. Terus kayaknya kursinya agak beda nih. Apa aja sih perbedaan di interior ini Kak Dimas kalau yang Grand Edition ini? Ya. Oke, mulai dari trim dulu ya. Kalau trimnya ini untuk stitchingnya atau jahitan benangnya ini menggunakan gold ya. Jadi antara black dan gold ini adalah perfect color blend sih kalau menurut aku sih ya. Nah, dari perfect color blend dari stitchingnya sampai ke bawah sampai ke dalam-dalam. Jadi kita ada diamond stitching ya, seperti Ya kayak wajib lah ya. ya wajib lah ya, lah ya. kayak wajib gitu. ya. Tapi namanya di Mercedes-Benz adalah diamond stitching Iya, ya, diamond with stitching. gold stitching ya. Nah, di sini terus karbonnya karbon warna gold, dan ini nggak akan ada di G-Class manapun kecuali Grand Edition. Yes. Oke. Terus, nah yang paling spesial adalah interiornya. Kita bisa masuk interior. Nah, di sini untuk seat interior package-nya menggunakan superior interior. Jadi interior paling tertinggi di G-Class. Ada apa aja? Pertama ya, jadi dari segi stitching-nya jahitan warna gold. Di sini warna gold sampai ke bagian bawah. Diamond stitching. Terus badge AMG-nya ini warna hitam dengan warna gold. Jadi memang ada pembeda antara Grand Edition dan di luar Grand Edition. Terus yang jelas kursi superior interior ini sudah provide multi contour seat ya. Apabila kita bergerak sesuai setir ya, badan kita nggak akan terbuang karena badan kita akan fit dengan kursi dan akan dipegangin oleh sayap-sayap daripada kursi. Si lumbar supportnya. Si ya. lumbar supportnya akan aktif. Jadi pada saat belok kiri, lumbar support akan support badan kita bagian kanan dan sebaliknya. Selain itu juga ada massage function, terus ada pemanas kursi, ada pendingin kursi. Jadi sangat-sangat nyaman apabila mungkin digunakan pada saat di kemacetan. Yes, of course. Wah, ini kita udah di dalam nih sekarang, dan pertama kali duduk langsung kelihatan nih. Ini setirnya beda nih ya, Kak Dimas, nih bahannya nih ya. Beda nih. Ya, ini full dinamika microfiber ya, full around. Terus ada lettering AMG G63 di bagian setir paling bawah. Terus yang jelas kalau Grand Edition ini di provide AMG performance button ya. Di sini bisa atur kalau driving mode ya kita hidupin. Nah, ini ya, ada ini C. shortcut untuk driving mode.
Untuk dynamic select ada di bagian kanan, bagian kiri ada pengaturan untuk ESP, ya ada beberapa pengaturan termasuk idling start stop ya. Idling start stop. Jadi ini bisa ganti mode nih guys. Jadi ada layarnya. Jadi kalau kalian ganti S Plus tuh dia berubah ya. Nggak cuma di sini dan di entertainment aja, di sini juga ada kelihatan logonya. Jadi ini shortcut buat kalian kalau mau ganti ke mode sport, dan dia bisa individual juga, ada snow mode juga kalau mau pelan-pelan gitu ya. Ini individual warna ungu terus dan ini dia kalau kita pentokin dia mentok, dia nggak balik lagi, jadi aman. Jadi kalau mau sport banget langsung aja diputar sampai S Plus baru digas gitu ya Kak Dimas ya. Iya, karena kalau dynamic select ini kalau di mobil balap ini bukan hanya tombolnya ada di mana, tapi seberapa cepat kita mengakses, karena refleks kita itu sangat-sangat cepat ya. Karena kalau di race itu 0,1 detik itu sangat berharga, sangat berpengaruh karena itu bisa menentukan siapa winner dan losernya. Nggak mungkin dong kita lihat dulu ini udah S atau apa ya, kita tinggal puter aja sampai mentok kita udah pasti S Plus. Pasti. Nggak balik lagi ya. Iya, pasti. Kita udah puter searah jarum jam, paling kanan Sport Plus. Yes, nggak usah kita bunyi apa ya gitu ya. Karena Sport Plus itu dari engine tuh full power ya, akan keluar semua untuk dimaksimalkan ke bagian performance. Setirnya udah pasti lebih berat. Ya, lebih handling, suspensinya pun lebih keras, kaku, ya, lebih kaku, dan sportnya juga exhaustnya juga lebih bertenaga lagi ya suaranya. Lebih bertenaga karena membutuhkan dari sistem pembuangan yang lebih maksimal. Iya, lebih lowong lah ya. Ya. Lebih tidak restriktif gitu ya. Betul. Terus untuk kalau misalkan mobil dipakai harian, kalau macet-macet gimana sih? Nah, di sini udah ada Active Distronic Assist ya. Oh ya. Distronic ini kalau bahasa sederhananya adalah Adaptive Cruise Control. Ya. Bisa jaga jarak dengan kendaraan depan. Ya, secara otomatis gitu. Secara otomatis. Jadi ada level-level otonom berkendaranya dikit gitu ya. Dia bisa gas rem sendiri. Pasti. Gitu ya. Dan Mercy menyebutnya Distronic. Distronic ya. Itu bahasa marketing language ya sebenarnya. Keren lah bahasanya. Ya. Oke, terus di sini yang paling beda adalah ada lettering Grand Edition. Kelihatan banget tuh ketika naik ya. Iya, jadi ini adalah sebagai penanda kendaraan Anda adalah Grand Edition. Betul. Ya. Grand adalah sesuatu yang ultimate, yang paling tinggi. Edisi adalah sebuah edisi yang paling tertinggi pada G63. Dan ini G-nya tuh digedein ya, jadi G-Class Grand Edition gitu ya. Identitas ya. Yes. G-Class. G-nya tuh dibesarkan dan itu posisinya ada di penumpang. Jadi kalau kolega Anda naik gitu ya, dia langsung tahu kalau dia lagi dapat kehormatan untuk menumpangi sebuah G-Class, not G-Class biasa tapi G-Class Grand Edition. Ya, benar sekali. Terus sebenarnya kalau fitur-fitur seperti dashboardnya eksklusif Nappa Leather, terus dynamic ceramic fiber atau sweat ya bagian atas ini pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah persis yang membedakan adalah dari segi trim, carbon trim ya, aksen gold dengan ada identitas Grand Edition. Ya, stitchingnya gold. Dan ini semua di mana-mana ya. Ini karbonnya semuanya full ganti jadi black gold ya. Tahu nggak sih kenapa ada gold itu istilah gold? Kenapa tuh ada gold? Nah, gold ini adalah menandakan ultimate atau kita tahu gold itu adalah mineral iron yang paling berharga. Iya, gitu mineral atau besi yang paling berharga ya. Bukan besi sih ya, karena gold itu kan nggak bisa berkarat. Bener, ini adalah ultimate yang paling atas. Precious metal lah yang kalau di bahasa saya. Bener sekali. Jadi adalah logam mulia yang paling berharga. Nah, warnanya emas kita gunakan di AMG G63 itu sendiri. Untuk menandakan kalau ini juga merupakan precious G-Class gitu ya. G-Class yang sangat-sangat eksklusif dan wah keren lah pokoknya. Iya. Untuk penempatan tombol-tombol sih sama seperti pada G-Class sebelum-sebelumnya ya, ada ini khas banget nih ya dari G-Class zaman dulu nih ya. Pasti. 3 switch ini buat diferensial ya, depan, tengah, dan belakang. Benar, di vlog ini untuk tengah, terus ada jam analog IWC ya. IWC. Karena kita partnership dengan AMG ini, karena ada IWC ya. Iya, benar. Terus ada lagi tombol-tombol shortcut untuk volume. Terus ini adalah muffler. Muffler ini ada 2 mode ya, ada moderate, ada basic ya. Jadi kalau basic itu lebih soft, mungkin kalau mau lewat-lewat komplek TNI atau perumahan lebih sopan. Kalau moderate dia lebih keras suaranya. Ketika di tol langsung diganti ke yang mode moderate supaya suaranya lebih keluar lagi, lebih berasa lagi aura berkendara dari sebuah G63 gitu ya. Iya, dan kalau dijajar, kalau di samping ya dijajar ya, dipadukan antara G63 Grand Edition yang dari ATPM dan dari importer umum. Itu ada beda. Apa tuh kira-kira? Nah,
Bedanya adalah kita tahu yang dari impor umum kan dari mobil dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Yes. Nah, di sana kan standar bahan bakarnya Euro 6. Euro 6. Dan dia ikut Euro UK 6. berarti ya, Pasti karena ikut setir UK, kanan. ya. Dan pasti ada beberapa filter yang lebih Restriktif lah ya. restriktif dan lebih kompleks ya. Sehingga Performanya di bawah. suaranya pasti lebih soft. Yes. Pasti walaupun digunakan mode moderate dengan ATPM pasti lebih keras. Pasti lebih keras. Yes. Karena kalau kita buka, kita bredel tuh ada semacam OPF ya, auto particulate filter. Yes. Itu yang meredam suara. Karena ini bicara policy di UK sama di Indonesia. MOT beda ya. Pasti beda. Nah, jadi suaranya lebih menggelegar yang ATPM. Karena dia sudah buat pasar Indonesia yang alhamdulillahnya MOT kita ya, atau kita Ministry of Transportation-nya nggak terlalu ketat, jadi kita masih bisa menikmati suara mobil yang lebih menggelegar lagi ya. Iya, karena seorang petrolhead itu kalau nggak mendengar suara rawangan mesin, itu kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kayak soul-nya tuh hilang ya mobil itu, karena kita merasa mobil itu hidup ketika mobil itu bersuara juga ya. Adrenalin kita terpicu ketika gitu sebuah V8 gitu ya. Karakter V8 tuh nggak bisa dibohongin. Bener. Apalagi sekarang itu semakin ke sini semua mesin di provide elektrik. Yang mana akan menghilangkan raungan mesin. Ya, kalau ada proverb, ada peribahasa, there's no replacement for displacement ya. Kita mau diganti motor listrik kayak gimana pun feel-nya akan beda. Tetap aja mesin V8 dengan cc gede itu beda itu nggak akan terbayar terbayar. Harus dirasakan sendiri, nggak bisa nonton YouTube ketika dijegas, ketarik dan suara itu ikut gitu ya. Iya, pasti. Dan di sini itu lebih better daripada versi EU karena dia tidak ikut peraturan MOT UK dan lebih bebas, lebih lowong sih exhaust-nya. Jadi suaranya juga lebih menggelegar lagi. Apalagi digunakan mode sport. Nah, itu suaranya lebih maksimal lagi. Oke, jadi interiornya mungkin dengan generasi sebelumnya ya ada pembeda terkait stretching gold, terus ada carbon gold accent dan grand edition base. Ini nggak sembarang base ya, karena ini juga langsung dari Graz Austria. Dari Graz Austria, dari manufaktur ini. Dari manufaktur ya, semuanya ini dari Graz manufaktur. Manufaktur itu adalah individual mercy ya, dia tulisannya manufaktur bahasa Jerman, MA, manufaktur lah pokoknya manufaktur ya. Itu artinya spare part yang khusus ya. Khusus. Gitu. Bukan manufaktur biasa, tapi manufaktur, sebuah brand yang khusus spare partnya, berarti dia ya levelnya sudah beda gitu ya. Kalau dulu namanya Designo ya. Designo, zaman 2010-an ya. Ya, sekitar 8-9 tahun lalu Designo. Kalau sekarang manufaktur. Ya lebih gagah kesannya. Kesannya karena Mercy ini kan buat mobil tuh dari pertama kali bikin mobil tuh Mercedes gitu ya. Jadi lebih menunjukkan engineering prowess dari Mercedes-Benz ketika mendesain sebuah mobil gitu ya. Kalau namanya kita jualan itu dari tahun 1885. Pertama kali. 1885 Carl Benz bikin mobil ya, Daimler Gottlieb Daimler bikin mobil ya, memasarkan mobil ya pada saat itu, di mana kuda itu sangat berlimpah. Jadi kereta tenaga kuda itu waktu itu berlimpah dan banyak. Terus ngapain ini orang insinyur bikin mobil? Nah, ternyata di balik itu ada visi masa depan. Karena kuda itu semakin lama semakin langka dan nggak bisa menempuh jarak jauh. Powernya juga terbatas. Sementara pada saat itu Carl Benz membuat kendaraan yang cuma 2/3 daripada horsepower saat itu. Ya, terus dikembangkan oleh engineer cerdas kita Wilhelm Maybach yang kendaraan itu dari 3 horsepower sampai 35 horsepower pada masa itu tahun akhir 80-an. Awal menjelang awal 90-an. Jadi itu sangat-sangat revolusioner. Dan saat itu dikembangkan lagi sampai hari ini kendaraan yang kita dudukin 577 horsepower. Itu luar biasa. Jadi satu kendaraan ini setara 577 kuda. 77 ekor kuda ya, at your disposal, tinggal digas aja. Iya, tinggal siapin aja bahan bakarnya. Tinggal siapin bahan bakarnya. Kalau udah naik G-Class mah udah ngomongin fuel lagi. Bener, tapi ini juga ramah buat hari-hari. Karena ada, kalau irit relatif ya, tapi kita bisa adjust, mau convert, mau kita sport. Nah, di sini kita bisa atur ya. Kita bisa atur seperti apa sih bahan bakar yang kita gunakan. Kalau sport pastinya lebih agresif ya. Pasti lebih agresif. Kalau convert ya bisa ditekan, bisa juga di switch ya.
Dan kalau individual, kalaupun kalian cuma pengen berisik doang tapi sisanya comfort bisa juga ya Bisa, berarti? karena individual kita custom ya. Iya, terserah. Mestinya mau performance tinggi, tapi tetap memberikan kenyamanan. Yes, bisa juga. Sekarang kita coba duduk di belakangnya nih ya. Iya, kita duduk di belakang ya. Tapi kayaknya owner G-Class duduk di belakang nggak sih? Sebenarnya Kak Dimas? Gini, mostly duduknya di driver. Driver of Tapi course. kalau weekend, kalau weekday, tau nggak di mana? Di mana tuh? Yang Nggak mungkin di belakang dong, masa di Citah ya kan? Sini. Di samping kursi drivernya ya. passenger driver. Yeah. Kenapa? Karena untuk akses mobilitas kebanyakan beda dengan kendaraan umum ya, duduk di belakang ya. Tapi untuk kebanyakan setelah saya survei berapa kali interaksi, duduk di paling depan kiri. Kiri. Ya, yes. depan kiri. Ajudannya mungkin malah yang duduk di Duduk belakang. di belakang ya. Jadi banyak yang beli mungkin militer gitu ya, Iya. guys. Tapi nggak menutup kemungkinan pemilik G-Class duduk di belakang. Dan tetap proper juga ya. Sangat proper Sangat karena proper. untuk bagian kursi belakang paha kita tuh tersangga dengan baik, Yes, nggak ngegantung, terus posisi duduk juga tidak terlalu rebah, tidak juga terlalu tegap. Jadi Pas. sangat-sangat ergonomis Pas, ya. ya. Visibilitas pun juga sangat-sangat maksimal. Jadi ini adalah G-Class. Jadi untuk depan belakang sih tetap nyaman, dan kursi belakang pun juga ada seat heaternya, ada pemanas kursinya. Ya, Jadi tetap dapat heater. ya, pemanas kursi ini bisa 3 level panas 1, 2, 3, dan panas ini kita juga bisa menggunakan voice command ya. Oh iya. Voice command-nya di depan. MBUX ya. Iya, belum menggunakan sebenarnya belum MBUX, Belum masih MBUX. kita masih audio 5.5 ya. Ah. Tapi kita bisa menggunakan voice command. Seat heating level 1, 2, 3 kita bisa Yes. menggunakan di button pada steering wheel. Yang voice command-nya itu ya. Betul. Dan tetap dapat nuansa-nuansa Grand Edition-nya juga ya, tetap dapat Pasti, stitching emasnya iya. juga di Karena sini ya. stitching emas, kita bisa ngelihat oh ini aksen emas, itu kita bisa lihat maksimal dari belakang. Yes. Ditambah lagi pasti ada ambient light 64 warna, itu yang memberikan kesan seperti mobil ini seakan-akan hidup ya, seakan-akan memberikan ketenangan. Biasanya warna biru, warna hijau itu bisa kita gunakan. Customize dan bisa Bisa diatur customize. dari si depan ini ya. Pasti 64 warna. 64 pilih warna aja. pilihan. Terus juga disupport dengan Burmester Surround Sound. Yes, Kita yes. tahu Burmester adalah sistem audio premium buatan Jerman yang udah berkiprah lebih dari puluhan tahun. Pasti memiliki portofolio yang lebih detail, lebih bagus, Dia membuat SQ-nya juga kerasa banget ya, sound quality-nya. iya, sound quality, karena di situ bisa kita atur preferensinya mau mid range, mau bass, mau treble itu kita bisa atur ya. Dan ini ingat, Burmester adalah sound system premium, jadi sudah sebagai brand premium sudah layaknya digunakan juga Sound perangkat premium. pendukung premium, Yes. yaitu adalah Burmester Surround Sound. Ada berapa speaker? Ada total 13 performance 13 speaker. performance Ya, speaker. 13 performance speaker dengan power 590 watt. Oh. Nah, di situ ditunjang dengan digital surround processor yang bisa DSP mengolah ya, ada DSP ya, yes. mengolah lagu, mengolah suara, mengolah preference daripada komposisi daripada musik itu untuk menyajikan suara yang enak didengar. Theatrical gitu ya. Theatrical. Ya, itulah mewah banget lah ya. Iya, pasti. Pasti Namanya kendaraan mewah harus kita support dengan perangkat-perangkat mewah. Yes. Termasuk kayak leathernya pun juga sudah paling tinggi. Ya, ini Napa leather. Eksklusif Napa leather ya. Tapi untuk seat konfigurasinya namanya adalah superior interior. Superior interior. Jadi semacam paket antara kursi, dashboard, stretching, terus ada multi counter seat, ada seat heating, seat cooling, semua kita mix. Dan superior interior ini tidak bisa di spek di G-Class biasa gitu ya? Sebenarnya untuk superior itu adalah dua opsi. Jadi ada yang eksklusif interior, di atasnya lagi ada superior interior. Yes. Nah, itu bisa di custom untuk yang lain. Tapi untuk Grand Edition ini hanya ini aja. Hanya ini aja. Wah, ini emang enak banget ya. Di sini bisa melihat semua sisi-sisi sebuah G-Class ya. Apalagi kalau kita pernah pakai G-Class mungkin dari waktu masih muda, G-Classnya masih G-Class yang tahun 90, ini masih familiar ya kesannya ya. Pasti, nggak akan berubah. Nggak akan Jadi, berubah. ya, posisinya mungkin yang membedakan adalah kursinya. Iya, kursi kan mengikuti kenyamanan atau kebutuhan ya. Tapi yang jelas untuk basicnya ini adalah G-Class yang sama seperti tahun 1979. Yes. Di awal mulai dibangun
G-Class. Pokoknya dapat semua ya, best of both world ya. Dapat legendary-nya, dapat G-Class-nya, dapat juga mewahnya, apalagi eksklusivitasnya dengan spek Grand Edition ini. Ini adalah best spec lah ya, top level dari sebuah G-Class gitu ya. Sesuai namanya, stronger than time. Jadi nggak akan lekang oleh Stronger waktu. than time. Mau tahun berapapun mobil ini investment yang bagus banget dan ini nggak akan harganya turun, kita jamin ya. Iya, karena ada Mercedes-Benz yang ada beberapa tipe itu harganya cenderung naik. Minimal bertahan. Yes. Salah satu adalah G-Class. G-Class ini G-Class sudah seperti emas ya, sesuai dengan warna interior ya. Dia tidak akan termakan inflasi gitu ya. Benar, setuju. Jadi dari dulu G-Class segini-gini aja harganya, nggak akan jauh dari harga customer beli. Betul. Pokoknya it's not a bad investment lah. Nggak bisa kita convince ke keluarga ini nantinya jualnya segini lagi gitu ya. Kita nikmatin mobil, jual dengan harga yang sama kalau mau dijual, dan disimpan pun sangat-sangat bisa ya. Iya, karena saya juga sering banget datang ke rumah customer itu punya G-Class itu mulai dari G55 yang short. SWB 2 pintu ya. Iya, short wheelbase ya, yang 2 doors. Ada juga yang G63, W46 ya, W62 ya, yang generasi sebelum ini. Kita banyak banget. Terus di situ kita juga bisa ngelihat mobil G-Class itu bukannya diparkir, tapi bukannya diparkir di carport ya atau di garasi, enggak, di mana ditaruh di ruang tamu. Iya, dijadiin piece ya, kayak soalnya itu art gitu ya. Seakan-akan art. Iya, karena G-Class ini selain kendaraan, ini juga adalah hasil karya seni. Benar, karya seni. Iya, karya seni. Karena dari lakukan setiap lampu itu beda. Oh, itu keren banget. Cuma ini aja yang tidak banyak perubahan ya, lini Mercy gitu ya. Ya, G-Class itu tetap mempertahankan aksen daripada heritage. Ya, daripada lakukan body, lampu, garis bedline sampai bagian belakang. Sampai talang air pun dia masih ada modelnya keluar gitu ya. Benar. Makanya benar-benar dia adalah timepiece gitu ya, stronger than time. Sesuai namanya. Pokoknya puas banget. Wah, ini kita berterima kasih banget sama Kak Dimas udah dikasih lihat mobil yang sangat-sangat langka, 1000 units worldwide dan cuma 5 di Indonesia. Iya, thank you banget juga udah main-main ya. Sering-sering main ke sini. Kita juga banyak banget varian-varian yang sangat-sangat mempesona ya. Mungkin nanti kita undang kalau ada unit yang bakal datang itu New E-Class. Wah, boleh banget. Kita akan sangat pasti datang kita. New E-Class, terus ada GLE 53 Coupe. Itu adalah varian AMG Coupe Sport Active Vehicle ya. Jadi SUV tapi yang untuk balap. Yes. Jadi dia best of both world lagi ya, bisa dipakai dua-duanya. Ya, pasti. Oke. Ini kayaknya nggak akan cukup karena kita sama-sama petrolhead, jadi ngebahas bisa sampai bikin podcast nanti kita repot urusannya ya. Dan ini di Suri Motor juga tadi kita bilang dia all in ya, one stop buat Mercedes-Benz. Jadi kita masih mau lihat di belakang dia tuh bisa semua buat body repair gitu, juga bisa buat service. Jadi kita masih mau lihat itu juga, makanya kita cukupin aja di sini. Jadi kalau Suri Motor ini kita selain menjual mobil baru ya, entah itu kendaraan seperti A-Class, CLA, GLA, kita juga ada C-Class. Jadi ada entry level, ada mid level, top end vehicle, bisa dibeli di Suri Motor. Juga bisa dijual lagi di Suri Motor. Kita juga ada divisi used car. Service pun kita juga bisa di Suri Motor karena kita authorized dealer. Jadi sales, service, spare part ada di Suri Motor. Terus yang lebih menarik lagi, kita juga ada body and paint level 2. Jadi body and paint level 2 ini standar body repair Mercedes-Benz level 2 ya, seperti pabrik ya. Jadi kalau kendaraan sudah misalkan ada bekas tabrakan ya, dibetulin atau di repair di Suri Motor, itu sama dengan keluar dari pabrik lagi. Artinya adalah levelnya standar level Jerman. OEM spec ya. Makanya kita akan lihat ke belakang. Kita terima kasih Kak Dimas sudah dikasih lihat G63. Thank you banget ya, Ini it's been a pleasure. Tidak akan kapok. Kita akan pasti datang, apalagi kalau 63 yang lainnya. Nanti ada C63 SI Performance ya. Kita akan lihat. Thank you Kak Dimas. Bye-bye. Sekarang kita udah ada di service area dari Suri Motor Mercedes-Benz yang ada di TB Simatupang ya. Di sini bersih banget. Of course ini adalah authorized service ya. Jadi treatmentnya juga beda. Di sini mobil-mobilnya semua dijaga dengan baik ya. Itu ada Maybach lagi service by the way, dan di sini
standarnya tentu saja beda banget. Clean, ini nggak kayak bengkel-bengkel pada umumnya. Di sini nggak ada spill oil di jalanannya. Semua juga mekaniknya rapi-rapi dan equipmentnya juga of course dia top notch ya. Dan tenang aja, servis di sini tuh nggak harus Mercedes baru aja. Dia nggak bakal semahal yang kalian pikir. Apalagi Suri Motor juga punya promo-promo yang bisa kalian nikmatin. Promo-promo ini juga pas banget nih ya. Sebentar lagi akan mulai. Dia dari 14 Agustus sampai 14 September itu kalian bisa dapat 10% diskon labor ya dari jasa, kemudian 20% diskon harga spare part or maintenance, dan 30% juga untuk aksesoris dan collection yang mau kalian beli dari Mercedes-Benz Suri Motor ini. Plus kalian juga akan dapat puring gratis kalau kalian pembelian ganti oli minimal 2 liter di Suri Motor, yang pasti terpenuhi karena oli Mercy lebih dari 2 liter jauh, 6 literan pasti 2 liter dapat. Jadi kalian bisa puring gratis juga. Ini promo berlaku buat model-model W203, 204, W164, W169, 171, W209, W211 ya. Kelas tua pun di sini masih bisa. W216, W219, W221 ini banyak banget di Indonesia ya. S-Class yang sangat legendaris. W245, W251 serta W460. Jadi kalau kalian punya mobil-mobil yang disebut tadi, bawa ke sini ada diskon spesial buat kalian dan kita jamin harga servisnya nggak bikin kantong jebol dan murah ya. Selain itu, kalian juga bakal dapat pelayanan authorized dan certified by Mercedes-Benz resmi. Nah, sekarang kita akan pindah ke area belakang di mana selain servis di sini juga bisa body repair. Kita langsung ke belakang aja. Let's go. Sekarang kita ada di area body repair. Ini luar biasa ya. Kalian bisa repair Mercedes-Benz kalian sesuai standar pabrik OEM spec sampai level 2 ya. Level 2 itu artinya kalian bisa benerin eksterior di sini ya. Kalau kerusakan-kerusakan yang cukup parah emang nggak bisa sampai narik sasis, tapi mostly dia akan cover semua kerusakan general kalau ada crash dengan Mercedes-Benz kalian. Dan yang paling penting di sini adalah standarnya. Standarnya sudah pasti sama dengan di Jerman ya. Yang sertifikasi level 2 itu bukan Mercedes-Benz Indonesia tapi langsung dari Jerman. Jadi kalau kalian benerin mobil Mercy kalian di sini, hasilnya sudah pasti sama seperti keluar dari pabrik lagi. Tentu aja di sini lengkap dari mulai dia dicek ya, paint check, kemudian juga dia bisa oven sendiri, ada area buat body repair, tentu saja ada area buat polishing, ada area buat spare partnya di belakang sana. Jadi semua di sini all in-house, semua dilakukan di Suri Motor TB Simatupang ini. Jadi kalau Mercy kalian rusak, kalian sayang banget sama Mercy kalian, punya nilai historis, punya nilai lebih ya di hidup kalian, dan kalian mau dia kembali seperti saat keluar dari pabrik lagi, langsung aja bawa ke Suri Motor, langsung direparasi, dan kita jamin keluar dari sini dia akan balik tanpa ada lagi namanya kayak belang-belang atau nggak sesuai spare partnya. Semua dijamin original spare part dan standar catnya juga sama seperti ketika ada di pabrik. Jadi Mercedes-Benz kalian akan kembali seperti masa-masa jayanya lagi. Pokoknya lengkap banget Suri Motor, all in one Mercedes-Benz needs ya ada di sini. Mau passenger car, mau commercial vehicle, mau cuma lihat-lihat aksesoris, sampai kalian benerin mobil yang nabrak pohon misalnya, di sini bisa. All your Mercedes-Benz needs in one place. Ya, sekian aja tour kita tentang Mercedes-Benz Suri Motor TB Simatupang kali ini. Jangan lupa like video ini dan komentarlah seperti Zain Budiman. Jangan lupa juga subscribe dan tonton video kami yang lainnya. Dadah, terima kasih sudah ikut tour kita hari ini.